Terima kasih banyak Pak Vincent, Pak Hendra sudah hadir di pelatihan Six Sigma White Belt 2 hari di tanggal 5 dan 6 Januari. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini lebih sukses lagi, sehat, dan semua keinginan tercapai. Amin. Nah, selanjutnya nanti kita ada 2 kali break, Pak Vincent. Untuk break pertama itu di jam 10 atau nanti bisa disesuaikan dengan Pak Hendra dan jam 10 atau nanti jam 3 di break keduanya. Lalu yang break besar itu di lunch jam 12 sampai jam 1. Baik. Sebelum mulai, kita boleh minta foto bersama dahulu. Pak Vincent, Pak Hendra. Silakan. Izin saya screenshot. 1, 2, 3. Boleh minta jempolnya, Bapak? 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Hendra untuk dimulai trainingnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nurlela. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi Pak Hendra, salam kenal ya Pak. Salam kenal juga. Ruangannya ya. Oke. Perkenalkan saya Hendra Feraldi, panggilannya Hendra. Sebentar, saya share dulu profil saya. Saya cari dulu filenya. Nama saya Hendra Feraldi, tinggal di Bandung. Fotonya ini foto sudah kadaluarsa, ini sudah berapa puluh tahun yang lalu lah. Zaman lagi muda ini dulu. Oke, sekarang saya memegang black belt Lean Six Sigma. Kemudian sudah pernah menjadi member project, kemudian fasilitator project, kemudian leader, kemudian konsultan di banyak perusahaan dan di banyak project. 100 lah, lebih dari ratusan lah, dan savingnya juga cukup banyak. Kemudian di tahun 2016 sampai sekarang saya mengkhususkan diri menjadi seorang konsultan untuk Lean Six Sigma. Tapi kalau berhubungan dengan continuous improvement di tahun 2005 sebenarnya saya sudah berhubungan dengan continuous improvement di suatu perusahaan di Bandung. Kemudian dari tahun 2005 sampai sekarang ya mainnya nggak jauh-jauh lah dari CI. Karena CI itu sesuatu yang menarik. Betul nggak Pak Vincent? Oh. Sekarang kita masuk materi. Saya share dulu materinya. Sampai besok ini kita akan berbicara tentang Lean Six Sigma White Belt. Started journey dimulai dari Lean Six Sigma White Belt. Jadi Lean Six Sigma itu adalah suatu journey. Kalau bicara continuous improvement itu suatu yang terus menerus, continuous, berkesinambungan. Jadi merupakan suatu journey, suatu tour lah. Kemudian tujuannya sederhana saja, 2, memahami konsep continuous improvement, kemudian aware tentang continuous improvement, aware dan paham konsep continuous improvement. Kemudian mampu atau bisa menjadi anggota dari suatu project improvement dalam pekerjaannya sehari-hari. Kemudian agenda kita untuk 2 hari ini, nanti ada bicara tentang overview, kemudian nanti kita bicara bagaimana menata ruangan yang efisien, yang terorganisir, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, yaitu 5S. Kemudian dilanjutkan nanti dengan visual control. Di sore hari, visual control itu nanti bicara bagaimana kita memvisualkan area kerja kita sehingga tidak menimbulkan kebingungan, keraguan, segala sesuatunya itu terlihat dengan mata, terlihat dengan segera, terutama
kalau kita punya masalah. Jadi visual control ini adalah utamanya adalah memvisualkan kondisi sehingga problem itu segera bisa terlihat. Oke. Kalau terlihat berarti segera dicarikan solusinya begitu. Dengan kata lain, kalau masalah itu tidak terlihat, tidak diketahui, maka masalah itu akan terus-menerus terjadi. Dan solusinya juga akan tidak pas lah nanti. Kemudian di besok, selain visual control, nanti ada problem solving, bagaimana kita menyelesaikan masalah di area kerja kita dengan beberapa tool yang sederhana. Kemudian setelah itu ditutup dengan WI atau Standard Work Instruction sebagai suatu tool untuk memastikan proses kita itu sustain di kondisi yang baik. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oh ya, Pak Vincent, untuk training ini kalau Pak Vincent punya pertanyaan, punya apa yang mau ditanyakan, silahkan saja bertanya. Bicara overview, nanti kita bicara dulu benefit. Kalau yang belum pernah kenalin Six Sigma, maka dikenalkan dulu benefitnya apa sih, ngapain susah-susah jalanin Lean Six Sigma. Kemudian setelah itu konsep Lean Six Sigma itu yang baik itu seperti apa. Oke. Kemudian kita bicara nanti definisi Lean, kemudian ada prinsip-prinsip Lean, kemudian ada definisi Six Sigma, kemudian ada problem solving, sekilas Y sama dengan fungsi dari X, kemudian konsep lain Lean Six Sigma, dan pendekatan yang digunakan dalam Lean Six Sigma, yaitu pendekatan DMAIC, Define, Measure, Analisa, Improve, Control. Benefit. Apa sih benefit Lean Six Sigma? Mungkin Pak Vincent yang bekerja di pabrik dan yang lainnya juga pernah mengalami kondisi seperti ini. Tidak mudah melakukan sesuatu proses. Jadi prosesnya berbelit-belit, kemudian prosesnya panjang, butuh waktu lama, sehingga akhirnya menimbulkan frustasi. Atau kadangkala kita tidak bisa memprediksikan proses kita. Apakah besok bisa menghasilkan produk bagus atau sebaliknya. Sehingga dalam kata lain proses kita itu belum in control. Proses kita itu masih istilahnya kadangkala bagus, nggak diapa-apain besok-besoknya jelek, mau diimprove, tahu-tahu bagus sendiri, begitu, bingung. Ini ada apa ini dan kemudian mungkin banyak komplain, customer komplain. Customer komplain, kalau bicara customer komplain, semua tujuannya, kalau bicara Lean Six Sigma, tujuannya adalah customer satisfaction. Setelah mencapai customer satisfaction itu barulah di dalamnya mungkin mencapai profit, kemudian memperbaiki kualitas, memperbaiki delivery, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini sering kita temukan di dalam kerjaan kita sehari-hari.
Gimana untuk mengurangi ini? Lean Six Sigma itu menjawab semuanya. Jadi intinya kalau bicara Lean Six Sigma, kalau kita terjemahan dari katanya, Lean, Lean artinya apa kalau Indonesianya Lean? Kurus, eh, mengerucut, kecil, apalagi Kecil, ramping, kecil, ramping. eh, efisien lah, ramping Ya, ya. Jadi kalau kita bayangkan orang yang lean, berarti dia punya tubuh yang atletis. Ketika seseorang mempunyai tubuh yang atletis, maka ketika dia mengerjakan sesuatu,